saya Ganda Silalahi. Saya Priska Opani Purba. Kami adalah guru pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Selamat berjumpa kembali untuk siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9. Dan untuk kelas 7, kami ucapkan selamat bergabung di SMP Cinta Budaya Contoh. Halo anak-anak kelas 8, kita bertemu di pembelajaran PPKN. Kali ini saya yang akan membawakan untuk kelas 8. Ini adalah pertemuan pertama PPKN di awal semester genap ini. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin memberitahukan yang pertama kita belajarnya melalui online, baik melalui video, Google Classroom, Zoom, dan juga WhatsApp. Ini akan kita gunakan sebagai media pembelajaran kita. Dan apabila Anda ingin bertanya mengenai pembelajaran PPKN, silakan menghubungi kami, bisa mengirimkan pesan pertanyaannya melalui WhatsApp di nomor ini sesuai dengan grup kelas masing-masing. Oke, baik, kita lanjut pembelajaran kita. Buka bukunya halaman 3 di bab yang pertama. Ya, buka bukunya halaman 3, bukunya yang seperti ini. Ya. Baik, kita akan memulai bab pertama, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Berbicara tentang Pancasila, artinya kita berbicara mengenai dasar negara. Kenapa? Karena dasar dari negara Indonesia adalah Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah yang fundamental. Artinya, dalam menyelenggarakan pemerintahan dan ketatanegaraan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi kalau namanya dasar negara artinya paling bawah. Kalau kita melihat sebuah gedung yang besar, maka yang paling bawah atau fondasi yang sering disebut itu adalah dasarnya, yang akan menentukan bagaimana bentuk bangunan itu nantinya. Jadi kalau kita melihat orang lagi membangun rumah, kalau dasarnya dibuat besar, dalam, kokoh, berarti bangunannya bisa kita tebak itu akan menjulang tinggi. Ya, jadi dasar dari negara itu akan menentukan arah dan tujuan negara itu. Ya. Dan selain dasar negara, Pancasila juga memiliki kedudukan, fungsi dan arti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain, yang pertama, ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Ini akan kita bahas satu per satu. Oke, yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berkedudukan sebagai pedoman dan arahan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memandang diri sendiri dan menentukan sikap dan perilaku dalam beraktivitas sehari-hari. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dijadikan sebagai alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita sosial adil dan makmur, juga menjadi sumber semangat untuk menjadikan atau mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila itu sendiri, dan menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Itulah arti dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa artinya Pancasila dijadikan sebagai cerminan sikap dan karakter setiap warga negara Indonesia yang menggambarkan nilai-nilai dari Pancasila, dan sebagai pembeda bangsa kita atau bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Jadi saat kita melihat apa perbedaan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain, ingatlah bahwa bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila atau menganut kepribadian Pancasila. Jadi dimanapun kita berada,
sikap dan karaktermu harus sesuai dengan Pancasila, yaitu memiliki nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, musyawarah dan juga keadilan. Ya, karena apa? Jiwa dan kepribadian warga negara Indonesia sudah melekat dengan nilai Pancasila, memberikan corak dan ciri khas yang menonjol, yang membedakan kita dengan bangsa yang lain, sekalipun saat kita bersama dengan bangsa lain. Oke, itu adalah suara bel ya, suara bel. Saya harap atau Bapak harap suara saya masih lebih kuat dari bel kita ini. Ya, kalau kalian sekolah kalian akan rindu suara bel juga. Oke, kita lanjut ya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, contohnya saat warga negara Indonesia bepergian atau jalan-jalan ke luar negeri, tetap menjaga etika sopan santun baik dalam berkata, berpakaian dan lain-lain. Itulah yang menjadikan kita berbeda dengan bangsa yang lain. Karena apa? Kita menganut ideologi ataupun kepribadian yang sesuai Pancasila. Ya, makanya ada lagunya. Pancasila dasar negara, pribadi bangsaku. Artinya pribadi kita juga. Oke? Nah, kita lanjut ya. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Nah, perjanjian, ingat ada kata janji. Yang di sini yang suka berjanji harus ditepati. Nah, perjanjian. Pancasila dijadikan sebagai perjanjian luhur rakyat. Artinya adalah Pancasila dijadikan sebagai kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diakui secara turun-temurun mulai dari awal perumusan Pancasila oleh BPUPKI dan PPKI. Ya, jadi bisa kita lihat saat BPUPKI dan PPKI merumuskan Pancasila ini, mereka berjanji akan mengamalkannya secara sama-sama. Jadi bukan hanya para pendiri bangsa saja yang berjanji, ya. Kita juga sebagai penerus bangsa ini harus berjanji untuk tetap mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, itulah Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Walaupun dahulu kala yang berjanji adalah para pendiri, kita juga sebagai penerus bangsa harus berjanji mewujudkan nilai Pancasila. Bisa dimengerti ya? Kita lanjut, selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Ingat, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya adalah semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini harus bersumber dari Pancasila. Saya ulangi ya, semua ya tanpa terkecuali, semua peraturan atau semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, harus bersumber dari Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Kenapa? Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum juga terdapat di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, gini bunyinya, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Saya ulangi ya. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jadi Pancasila lah paling dasarnya untuk menentukan peraturan di negara ini. Bisa dipahami ya? Itulah pengertian dari Pancasila sebagai sumber hukum. Kita lanjut. Yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional. Kata ideologi dalam bahasa Indonesia berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Jadi, Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perenungan para pendiri bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang berdapat atau yang berlaku dalam kehidupan Indonesia. Dengan kata lain, sebelum Pancasila berhasil dirumuskan oleh BPUPKI, kehidupan bangsa Indonesia sudah menerapkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan. Jadi sebelum Indonesia merdeka juga masyarakat Indonesia sudah melaksanakan yang namanya gotong royong. Itulah gambaran umum dari Pancasila, yaitu gotong royong artinya kerjasama. Ya, hal itu terbukti juga pada saat perumusan Pancasila itu sendiri, di mana dalam persidangan BPUPKI mereka berdiskusi, ya, bersatu melakukan musyawarah secara adil untuk menentukan atau menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
Nah, sebagai ideologi, nilai Pancasila dijadikan sebagai cita-cita nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Itulah mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Baik, sampai di sini pembahasan kita mengenai kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Poin-poin yang dapat kita simpulkan pada pertemuan ini adalah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, kepribadian bangsa. Yang keempat, perjanjian luhur rakyat. Yang kelima, sumber hukum. Dan yang terakhir adalah ideologi nasional. Itulah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan buat pertanyaan tertulis melalui WhatsApp nomor di bawah ini. Ya, kirim pertanyaannya sesuai grup kelas masing-masing. Oke ya, nanti Bapak akan jawab. Tapi apabila Bapaknya menjawab telat, maaf, berarti sedang banyak pesan yang dijawab. Jadi tetap sabar, pertanyaan Anda pasti akan saya jawab. Asal jangan salah nomor atau jangan salah grup. Ya, kalau pas ke grup PPKN pasti akan dapat. Oke ya, minggu depan kita akan lanjut lagi ke bagian B di halaman 9 tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, sampaikan salam Bapak kepada orang tua, dan sampai jumpa.